Nyamang gak bangsat. Teraskeun bae sih. Gua nawarin makan dari tadi anjing. Gua lagi ngopi, Bro. Udah makan belum? Udah. Kalau belum join aja nih. Enggak lah. Next. Belum makan gua. Belum makan. Dari siang, Bang. Udah sore. Pas sore makan. Sekarang makan lagi. Jadi, Gua makan satu hari 5 kali makan. Tapi nggak gemuk-gemuk. perut apa kadut, Pong? Sehari makan 5 kali. Kalau manusia kadut apa ini sih? Kadut. Enggak lah. Kalau kerbau kadut ya. Lu biasanya megangin HP chatan. Ini mah diem mulu ngapain? Enggak lah, malas gua. Chatan nggak ada yang serk gitu, chatannya juga malas. Bikin mumet juga. Kenapa? Mending gua ngopi kayak gini. Ya gitulah, Bang. Tahu sendiri kan lo juga. Kopi. Ya, Air putih dong, biar sehat. kopi dong biar pahit. Sama dengan kehidupan gua pahit. Jangan diomongin itu. Jadi diwakili sama kopi, Bang. Semua orang juga punya kehidupan pahit, man. Udah sih, lanjutin dulu makannya. Enggak. Enak loh. Kalau di daerah belah tengah ini ya, namanya Kulub Iwung. iya. Kulub Iwung campur tempe. Tahu. Kayak kupat. Kalau mah sangu Apaan? kupat. Kupat kejo. Mm-mm. Cuman dibungkus sama daun Daun kelapa lah. Mana ada tahu ada daunnya. padahal bentuknya bukan kupat loh, Apaan? persegi Iya, persegi gitu. 4. Persegi 4. Seharusnya persegi 4 ya. Jangan ketupat. Mm-mm. Oh, Biar lebih kan kuat. kalau ketupat mah ketu 4. Iya. Jadi segi 4. Sama aja. Sama aja. Cuman itu singkatan. Iya, ya kalau dipikir-pikir bener juga ya. Berarti orang tua dulu tuh kalau bilang ketupat pas banget, berarti dia ideologinya lebih ke depan gitu. Lebih kayak 4. Lebih ke 4. Berarti dia 4. Enggak 5. Dia istrinya, terus suaminya Anaknya. anak kedua. Jadi 4. Mm-mm. Dinamain ketupat. Hmm. Jadi mukanya persegi. Iya kan? Habis ngoyo sudah kepanasan, langsung mukanya konyol. Dari siang kemana, Pong? Terus yang news hunting, Di mana? motoin orang. Motoin mau perwed gitu ya, Pong? Bukan, Apaan? motoin orang yang lagi lewat-lewat. Saking gak ada kerjaan ya. Mm-mm. Orang yang lewat juga dipotoin. Emang sulit sih, Pong. Ya di video orang yang lewat, terus dikasih backsound. Sucat. Bukan, gua sucat play. Yang mana? Yang lagu ini. Lagu apaan? Lagu buat perang gitu. Nino. Jangan dibeli. Gitu kan? Aduh. Sekarang banyak tragedi ya. Tragedi apaan?
ya tragedi apa aja gitu. Jadi kayak kasus pembegalan atau tragedi kebakaran, tapi banyakan yang hoax gitu loh. Jadi dari bulan kemarin gitu baru tersebarnya sekarang gitu. Jadi telat. Mm-mm. Mungkin jaringannya masih Edga. Edga ya, Mm-mm. enggak ini. Bukan 5G. Mm-mm. Kalau Edga Jadi ngupload 1 bulan gitu. no. Gak bakal kelar. Tapi kangen juga loh Pong pas dulu tuh. Ya kan? Pas zaman BBM kita tuh. Kalau masih ada Jaringan tuh. Edga. Masih apa yang pas zamanan belum ada 3G. Iya, Masih ada apa aja sampai sekarang. HP apa? HP 9. Nokia. Iya Nokia. Nokia mana? Nokia 9 pas dulu pas masih jaringan belum ada 3G. Iya ya. Gua Edga, kan? gua pakai HP itu yang 9 jaringannya RG. Mentok. Bisa Facebookan. Iya, tapi Facebooknya kayak gimana gitu ya? Loh. Nah udah dapat berapa bulan tuh? Ada jaringan RG. Langsung iklannya juga lagi mandi disamperin banyak orang. Yang mana? Pas dia mandi ada yang videoin joget-joget. Kan jaringannya 3G nih. Cepat. Langsung di-update. Ada yang FB. Enggak, di 3G. Langsung di-upload kan cepat tuh 3G. Oke. Langsung ngawiak kemana-mana dia. Giga si Komeng. Langsung iklan Yamaha. Langsung dalam sekejap udah jadi artis. Iya, Giga si Komeng iklan Yamaha tuh. Kalau sekarang tuh jaringan 3G udah kayak RG lagi. Udah nggak bisa dipakai sekarang tuh kalau 3G. Paling juga buat nelpon. Nelpon kan RG ya kan? Nelpon biasa. Nggak pakai jaringan. Tapi kangen loh pas waktu-waktu dulu kita tuh. Nggak kayak sekarang. Sekarang pesat banget teknologi. Sekarang mah udah mah saat teknologi. Terus kalau kita mau nongkrong kebanyakan bukan ngobrol, Main game. ya autis, main HP. Iya, main HP terus. Nongkrong kumpul yang diomeh HP. Ngapain nongkrong ya? Iya, kalau misalkan kita nongkrong banyakan ada 5 orang gitu, terus mainin HP kayak gitu. Yang ngapain nongkrong? Mending tidur aja di rumah. Terus kalau ada perlu langsung chat aja kan? Udah Pong makan? Belum habis piringnya. Sendok. Iya, maksud gue kayak gitu. Dikira gue mau dimakan. Ngopi dulu Pong. Alhamdulillah. Ingat gak pas zaman sekolah kalau misalkan kita ke sekolah terus suka ada razia handphone gitu kan? HP gua mah dikesempakin itu. Pas ada razia. Kebetulan yang rajianya cewek. Terus HP-nya gua kesempakin. Langsung diraba gitu. Kebalik zaman sekarang ya. Kalau sekarang tuh sekolah nggak bawa handphone, istilahnya kayak gimana gitu ya. Jadi sekarang tuh bisa diwajibkan semua anak murid tuh harus bawa handphone juga. Kemarin gue lihat di berita di Mojokerto di mana tuh yang anak murid nggak punya handphone tapi dia sempat dikeluarin sama gurunya. Gak punya HP. Nggak punya HP. Kasihan ya. Kasihan banget. Dikarenakan sekarang tuh serba jadi segala sesuatu serba online gitu loh. Pengen ngopi gua. Iya, jadi sekarang mah nggak pada mikir gimana orang susah, kayak gimana boro-boro kebeli HP, mau beli nasi aja mereka udah susah. Anjing lah. Beli rokok susah, Beli rokok juga susah sekarang. ya kalau nggak mau jalan gimana mau beli. Terus ekonomi juga sulit, segala serba mahal, Pokoknya kerjaan juga susah. yang namanya
ekonomi beh, udah maleur. Kalau banyak-banyak jadi pudar, Apa nih? malah nggak goblok lagi. Iya, sabun, Pong. Itu ekonomi sabun. Apalagi kalau misalkan gue pergi ke belah ke tengah gitu, ke kota ya kan, kalau misalkan lihat kakek-kakek yang pada cari uang gitu ya kan, 1.000 2.000 pada ini mengutin sampah kayak gitu ya kan, kasihan juga. Kata gue, oh masih ada orang yang lebih susah daripada gue gitu ya kan, dikira gue cuman gue yang kayak gini, tapi ternyata di luar sana masih banyak. Makanya lu jangan pernah melihat ke atas, melihatlah ke bawah, karena di bawah kita tuh masih banyak men orang-orang yang rendah dari kita. Iya, Pong. Kita harusnya bersyukur udah bisa makan. Kayak gue tadi, gue bersyukur banget. Tapi kan hidup tuh egois, Pong. Jadi tapi kan hidup kebanyakan egois loh. Kalau nggak egois nggak asik men hidup ini. Iya, jadi ada aja problem kalau misalkan kita punya keinginan gitu, padahal kita nggak mampu, tapi kenapa diri kita tuh selalu maksain juga, padahal itu kan nggak baik. Ya kalau kita nggak punya keinginan, lu nggak bakal bisa punya inspirasi buat Iya, cari kerja, buat gimana caranya punya dapat uang. Ya namanya hidup men. Kalau hidup kita kayak di surga, nggak bakal egois lagi. Iya, serba ada kan di surga tuh. Katanya, tapi nggak tahu, gue belum Tapi pernah. gue yakin tahu. Iya, gue juga yakin kalau di surga Bukan itu tahu serba sih, ada. tapi yakin ada. Iya, karena kan di hadisnya juga ada. Tapi hadis yang mana, Bu? Hidup tuh penuh lika-liku loh, Pong. Kayak jalan Iwing ya, kayak jalan Cijengkol. Gini, suklak seklok teh jelas. Terus ada Nggak ini pernah ada lurus. terus ada gang masuk dikit. Ada di situ janda. Arahan GPS. Capek kalau kayak gini terus gua, Pong. Kamu Tiap hari bangun tidur, nggak ngapa-ngapain. bukan capek sih, bukan capek, tapi gimana ya, pusing, jenuh. Jenuh, kayak gitu. Ada kelakuan kayak gitu. Nggak ada aktivitas ya kan. Gue ada yang ngasih saran loh, Pong. Katanya bikin konten, kalau lu mau jenius aja. Kalau lu katanya mau jadi orang gila gila aja gitu ya kan. Kalau mau bego beneran gitu. Kata gue, caranya gimana anjing? Gitu ini kan. Terus kata dia, ya lu pura-pura jadi bencong gitu. Kayak gitu loh, Pong. Sebenarnya itu salah men. Iya benar ya. Sebenarnya itu salah. Berarti dia nggak bisa menerima karakter dia sendiri. Jadi egois ya. Nah, Ya, balik lagi egois. Tapi dengan keegoisan dia menguntungkan. Tapi ada kan yang sempat dulu viral pas bulan puasa tuh, siapa tuh yang Mimi Pri ya? Tapi kan dia ngartis banget loh, Pong. Aku tahu. Yang Mimi Pri itu. Yang kayak gitu gimana ya? Terus terang gue nggak bisa man. Iya sama gue juga. Jadi karakter gue itu kayak gini. Terus pura-pura jadi karakter orang lain. Susah kan? Susah. Iya. Harus pakai topeng dulu, pakai make up, sewa make up berapa, terus beli topeng berapa, sewa kamera berapa, udah dihitungin tuh 1 juta, 1 juta, 3 juta. 3 juta. Iya. Belum kita makan yang apa yang gudeta itu? Apaan? Hampir 300 ribuan, 3.300.000. Tambah kita mau ke toilet 2.000, 3.300.000. Terus ini tambah kita pengen ngopi 5.000, 3.300.000, 2.000, 5.000. 2.000 5.000. Otak lo ngebug. Banyak loh yang viral-viral kayak gitu, kayak istilahnya orang yang apa ya, yang sempat diundang ke acaranya siapa tuh, yang bikin konten apa sih TikTok ya,
yang selebet itu siapa sih? Ini selebeo. Iya kayak gitu kan. Tapi dia sengaja gitu membego-begokan diri, tapi dia maksudnya biar dia viral. Terus udah ada viral jadi bego beneran. Jadi bego beneran masalahnya. Kan anjing itu nggak beres. Aduh, bingung gue kalau bikin konten tuh bingung. Maksudnya di luar sana kita tuh bikin konten apaan loh, ya kan? Konten gini aja men. Kayak Jadi gitu ya. kita bikin konten gini aja nih. Gimana? Misalkan Ya, cacahan nih. oke. Cacahan apa aja? Videoin. Bebas, Terus ya. anggap kamera itu nggak ada. Oke, siap. Terus cacahan aja. Cuek, Ya cuek. bodo amatan. Jadi inspirasinya apa sih konten kayak gitu? Cacahan Iya. gak jelas kayak gitu. Nah, di situ inspirasinya kita mencontohkan bagi umat manusia yang ada di dalam muka Takbir, bumi Kiai. ini. Siap. Buat takbir. Terus Oke. mencontohkan kebanyakan manusia di alam bumi ini dan di dunia ini dan di negara Indonesia ini, Oke. termasuk kampung ini. Heeh. Nah, kita nongkrong nih. Oke. Kebanyakan nongkrong itu main HP, Main handphone ya. autis banget. main game. Kayak Jadi kita orang- mencontohkan kayak gitu. Kita bikin konten udahlah cacahan aja, jangan main-mainin HP, jangan autis. Biar di muka bumi ini, di alam dunia ini, dan di Indonesia Raya ini, termasuk kampung ini tahu. Oke, gue Kalau ngerti. kita itu bikin konten kayak gitu maksudnya. Oke, siap, gue ngerti. Jadi tujuan kita bikin, maksudnya ngobrol kayak gini tuh biar bebas dari orang-orang pegang handphone ya. Bagus sih, Pong. Daripada kita nongkrong terus minta kumpul, teman pas kita kumpul kebanyakan orang ya gaya gitu terus nih kan. Ini tiba-tiba cabut pulang aja. Kan nggak ada apa, nggak ada bagus-bagusnya. Atau gua dia jauh-jauh dari Jepang ke Indonesia pengen nongkrong sama temen, udah datang nongkrong gini main HP, selfie, foto-foto, udah gitu ngedit, Pulang aja. pulang aja ke Jepang lagi. Aduh, kata gua mau ngapain nongkrong, mendingan tidur di rumah. Oh, somat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Men. Tapi dunia ini benar-benar sunyi loh, Pong. Iya, dari sini tuh sunyi banget. Kayak apa gitu ya kan. Di mana-mana dingin banget kalau misalkan malam tuh. Maksudnya kayak apa gitu. Jadi nggak ada orang yang nongkrong, nggak ada yang orang yang lewat gitu. Ya kan mungkin musim hujan juga kali. Mungkin ekonomi sih man, ekonomi. Terus itu ke satu ekonomi, kedua ya kayak tadi dia udah kasihkan di rumah sendiri main HP, daripada nongkrong cuma main HP, mendingan di rumah. sama aja ya kan. Di mana-mana juga. Kalau menurut tanggapan lu, kalau misalkan zaman sekarang tuh gimana sih? Zaman sekarang enak bro, Enaknya? kalau punya uang. Iya, masalahnya di situ. Di mana-mana juga dari dulu juga enak kalau misalkan kita punya duit. Tapi masalahnya kalau kita nggak punya duit nih, Ya itu masalah. gue kemarin ngelamar kerjaan Ropong. Di mana? Banyak. Maksudnya ngelamar kerjaan di spek gimana gitu? Kebangunan apa ke perkuliahan apa ke permaculan? Intinya lebih ke permaculan sih. Permaculan. Maculin ini gunung. Macul gunung. Terus dari dalam enggak tuh gunung? Enggak. Jadi rungkat. Iya, rungkat. Terus salah bitu kayak gitu gunungnya. Terus gimana tuh? Keterima sama gunungnya? Enggak lah.
kagak keterima. Gara-gara gunungnya rungkat. Iya, gara-gara gunungnya kayak gitu terus rungkat, acak-acakan KB. Terus gue mutusin, katanya gue kayaknya gue tuh nggak pantas buat apa ya dikerjakan sama orang tuh. Soalnya berapa lamaran yang gue lempar, maksudnya yang gue kirim dari bulan kemarin sampai ini udah banyak banget loh lamaran. Ya lu mah gak sopan, lamaran dilempar. Ya maksudnya gue Keremukannya kasih enggak lah. Gue kasih kayak gitu. Terus kemarin juga ada temen tuh yang yang ngabarin, katanya, Ji lu mau gak kerja, katanya di mana, kata dia di mana nih, Komas atau apaan sih yang PT di Tangerang 3 Raksa tuh kan. Nah udah gitu kata dia ada adminnya gitu ya kan. Berapa adminnya kalau misalkan masuk, kata dia gede sih Ji, katanya. Maksudnya gedenya iya berapa. Terus dibilangin kan sama dia tuh, katanya hampir 20 juta. Monyet, kata gue, ngapain gue kerja kalau punya duit 20 juta, mending gue usaha kan bang. Heran kata gue juga. Zaman sekarang tuh kita niat kerja, pengen cari uang, tapi suruh ngeluarin uang. Iya, masalahnya di situ. Syukur-syukur uangnya maksudnya yang kita nyogok tuh nggak gede juga. Kalau mah di angka 1 juta ya wajar-wajar aja lah. Sebenarnya yang tukang calonnya sih ngebleg. Kalau gua tahu itu tukang calon udah gua bunuh loh. Bunuh aja. Tapi nggak tahu kan kenapa tuh calo itu diadakan. Kalau dulu tuh kayaknya enak banget loh mereka cari kerjaan. Kata si bapak-bapak yang pakai cangkul, Iya, gimana tuh bang? kalau gua jadi presiden, gua udah satuin orang kaya sama orang miskin. Biar Dia tahu si miskin kayak gimana? kaya, yang kaya jadi kaya, Yang miskin makin miskin. yang miskin Tuh jadi lah. kaya, yang kaya jadi nambah kaya. Oh, jadi tukar nasib gitu ya. Mm-mm. Kayak dulu ada kan di acara-acara apa sih Global TV ya, yang tukar nasib kayak gitu. Biar orang kaya ngerasain hidup kayak kita tuh. Ya mereka mah enak lah. Tapi gue heran. Tapi kalau seandainya gue dipilih jadi presiden, gue nggak mau. Satu Indonesia loh yang kita urus kan. Boro-boro ngurusin negara, boro-boro ngurusin hidup orang, hidup sendiri aja gue Belum beres. Hidup sendiri juga belum beres. Aduh. Tapi hebat loh orang-orang yang jadi presiden kayak gitu. Dia inspirasinya benar-benar gila banget kalau menurut gue ya. Hebatnya ya maksudnya dia bisa mengatur sistem ekonomi yang ada di negara kita ini. Misalkan dari mulai pengambilan saham, jual saham, impor, ekspor ya kan. Terus memperhatikan orang-orang yang yang miskin ini itu. Jadi mereka tuh pada tahu gitu. Tapi kenapa kalau misalkan mereka tahu tuh, kenapa mereka tuh tidak bisa memperhatikan banget gitu kalau ke masyarakat yang benar-benar ekonominya lagi sulit gitu ya kan. Apalagi zaman sekarang loh men. Kayak kemarin penaikan BBM ya kan. Katanya Pertamax tuh ya kan. Katanya Pertamax tuh yang dinaikkan itu BBM itu hanya untuk orang-orang kaya doang. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Untuk orang susah seperti kayak gue ya kan. Misalkan dari Pertalite itu nggak ditaikin loh Pong. Tapi kalau misalkan Pertamax tuh bener-bener maksudnya yang untuk orang kaya yang ditaikin. Pas tiba-tiba si Pertalite itu nggak bisa diecer di warung-warung, hanya bisa diecer kita di pom. Ya otomatis dong, mau gak mau orang-orang kita harus beli Pertamax, dikarenakan Pertamax bisa diecer di warung-warung, di kios-kios kecil. Namanya juga politik man. Nah di situ gue nggak paham tuh. Gue paham, itu politik. Iya, maksudnya politik kok menindas rakyat sendiri loh. Namanya juga politik. Nah, namanya juga politik. Iya, emang politik sekarang tuh bukan memakmurkan rakyat kita, tapi malah mempersulit ekonomi kita loh. Udah tahu kita tuh susah banget. Segala serba dinaikin, terus minyak juga dinaikin. Ya kan? Itu bahan pokok loh, Pong. Kalau misalkan ibu-ibu tanpa minyak mau goreng apapun juga nggak bakal bisa loh. Ya dipanggang biar sehat. Iya, paling juga bisa gitu. Tapi masalahnya apa ya? Ada hal yang enggak kita panggang juga. Misalkan kayak kita mau goreng apa gitu, mau kita bikin bakwan, emang bakwan bisa dipanggang, Pong? Disangrai aja kayak sih. Cacamun.
ngagulung jeung si kabeh. Pas didahareun kayak jadi ngeres kabeh. Budaya kayak langsung ke kosi. Udahlah, biarkan dia yang ngatur. Susah men, masyarakat kecil tuh kalau mau ngomong gimana pun susah. Nggak bakal didengar. Boro-boro nih masyarakat ngomong kayak gini, ngobrol duaan, ngobrol di belakang. Di depan juga kan. Orang yang demo aja langsung ngobrol ke DPR-nya nggak didengar. Cuma ya, kita jalanin aja. Yang penting kita ada rezeki, bisa makan, oke. Alhamdulillah. Kalau rezeki kan diatur sama Allah ya kan. Mau gimana pun kita, mau seharganya harga juga. iya, kalau harga minyak diatur sama pemerintah. Padahal yang terbesar di kita tuh, maksudnya apa, penghasilan terbesar minyak tuh di kita ya, minyak sayur tuh sawit. Gue tahu gua. Paling terbesar itu. Soalnya kalau gua nggak salah. belum pernah ngelilingin Indonesia sama Jepang sama Amerika sama negara lain. Kan di internet gua lah pong liatnya. Internet kan dapat orang. Ya kan internet serba tahu karena dia mempunyai GPS. Karena dia dipegang sama orang. Sistemnya. Ntar besok gua yang megang. Gue udah megang internet. Apaan itu Facebook? Facebook. Dikasih ke semua. Emang internet apaan sih? Internet. Dia langsung Halusinasi. ke langit cari sinyal. Tapi internet dibikin dari apa ya? Kok bisa menyambungkan ini loh? Lu harus mimpi dulu Biar ada internet. biar tahu Internet tuh kayak gimana? iya ya. Heran kan? Iya ya. Jadi internet tuh apaan sih? Iya ya. Iya apa maksudnya nih? Di luar nalar pikiran kita loh Pong. Orang-orang tuh pinter ya. Nama juga profesor. Dikembangin dari zaman ke zaman, mulai dari apa sih, sinyal radio ya kan. Kalau dulu kan perang tuh zamannya pakai radio, nggak pakai internet, yang dinamakan wireless ya kalau dulu tuh. Kalau sekarang kan bukan, fiber optik. Kayak sinyal telkom kayak gitu. Wireless kan yang ini kayak misalkan apa ya, jadi dia tuh kayak memantulkan sinyal dari sini sampai ke sana gitu. Itu digunakan zaman dulu tuh buat perang. Kalau sekarang bukan, buat sehari-hari. Gimana tuh? Jadi buat cermin. Iya, semacam cermin kayak parabola gitu loh, Pong. Kalau misalkan di sini ya. Jadi biar si lawan kita itu serap gitu melihat kita. Karena cahaya cermin mantul. Bukan kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak pantulan itu nyampe ke atmosfer, dari atmosfer dipantulin lagi ke sana. Gitu. Gitu. Terus sat. Iya, sat. Kalau sayang langsung nikah. Nggak usah diperpanjang lagi. Enggak lah, gua kuat. Gua Ultraman. Apa daya, cuma helikopter. Gue Ultraman, gue kuat. Gak bakal rapuh.